Assalamualaikum Centerian. Kata siapa anak muda nggak boleh terlibat politik? Anak muda nggak boleh anti politik loh. Suka nggak suka kebijakan di negeri ini karena pilihan politik. Lalu bagaimana nih cerita salah satu politikus muda dari Nasdem, Wibi Andrino? Dalam berpolitik sudah seperti apa sepak terjangnya menyuarakan kebijakan untuk anak muda? Oke, selamat pagi nih. Aku manggilnya kakak atau abang gitu? Yang penting jangan om. Oke, abang aja ya, Bang Wibi ya. Ya boleh. Oke, Bang Wibi apa kabarnya hari ini? Baik Bel. Baik ya, alhamdulillah. Tadi naik apa bang kesini bang kalau boleh tahu? Tadi naik sepeda. Naik sepeda, oh sehat ya? Oke, abang nih kan masih muda nih bang nih. Kenapa sih memilih untuk terjun di bidang politik bang kalau boleh tahu? Sebenarnya nggak sengaja ya. Dulu tuh waktu kuliah itu sebenarnya gue tuh anak band. Oh ya? Band musik, ya rambut mesti keribo. Jadi kalau dulu anak muda kuliah rambut nggak gondrong itu bukan anak zaman dulu lah. Zaman-zamannya kita. Si keribo musik, tapi ketika dulu di kuliah di Trisakti S1, dosen pembimbing itu ketika kita mengajukan judul itu suruh memilih. Dia bilang gini, Wibi, kamu rambutnya keribo seperti ini ya kan, kamu nih mau jadi musisi apa mau jadi pengacara atau mau jadi sarjana hukum? Saya mau lulus bu, saya bilang gitu. Ya udah, kamu potong dulu rambut kamu, nanti saya pertimbangkan judul kamu diterima atau enggak. Terpaksalah mahkota kekerenan kita itu pada saat kita kalau manggung itu kan, wow gitu goyang-goyang, kita potong, botak lagi dari situ. Alhamdulillah akhirnya judul itu diterima. Tapi judul skripsi kita pada saat itu agak-agak serius tentang lumpur lapindo. Lumpur lapindo. Jadi untuk mencari data itu pada saat itu, saya itu harus jadi sahabat LSM yang bernama WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Nah, di WALHI itulah saya mencari data tentang gimana sih sebenarnya lumpur lapindo, ada masalah-masalah apa sih dengan masyarakat pada saat itu. Nah, ketemulah banyak aktivis-aktivis masyarakat di situ, ada tentang aktivis nelayan, aktivis lingkungan hidup. Saya lihat nih kok orang-orang ini ngumpul-ngumpul ini ngomongin tentang suatu isu sosial, itu kok sampai serius sekali gitu loh. Di tengah-tengah waktu kuliah kan anak main, yang ngeband, jadi cuman ya biasa-biasalah, nggak ada pikiran buat tentang gimana besok bangsa ini ke depan, nggak ada. Tapi di situ saya lihat nih ada idealisme, menarik, tertarik, akhirnya menyelam di situ. Wah, ini ada sesuatu nih. Ternyata ada value yang lebih besar dibandingkan hanya memikirkan diri sendiri. Nah, peran disitulah yang membuat saya tuh tergerak untuk terjun di politik. Nah, di situ ternyata di 2010, sekitar tahun 2010, paman saya Pak Surya Paloh mendirikan ormas yang bernama Ormas Nasional Demokrat. Nah, itulah cikal bakal saya dulu mulai agak tertarik. Wih, apa ini Ormas nih Nasional Demokrat nih? Saya lihat nih kok isinya kok keren-keren nih. Ada Anies Baswedan di dalamnya. Ada Basuki Cahayapurnama di dalamnya, ada Khofifah di dalamnya, ada Budiman Sujatmiko, dan orang-orang yang pada zaman itu adalah representasi daripada tokoh-tokoh muda berhimpun dalam satu tempat. Joinlah saya di situ. By the way nih kan tadi abang sempat mention nih kalau abang dulunya anggota band. Boleh dong bang nyanyi sedikit aja nih buat teman-teman nih. Masalahnya kita bukan penyanyi. Kalau penyanyi kasih aja ke Aldi Taher. Oh baik. Kita ini pemain keyboard. Oh berarti keyboardist ya? Iya. Oh, okay. Terus nah nih bang, selama menjabat menjadi anggota DPRD Jakarta, kira-kira sepak terjang abang nih udah sampai segimana sih bang? Sebenarnya begini ya, kita nggak bisa menjelaskan diri kita sendiri. Itu butuh third person untuk bisa cerita sebenarnya si Wibi ini sih ngapain sih. Tapi yang paling utama ketika saya punya landasan berpikir adalah membuat satu hal yang saya pelajari, itu adalah di dunia hukum. Ternyata kita tuh dalam hal berinteraksi, fondasi dari suatu negara itu adalah negara kita ini berdiri berdasarkan hukum. Nah, esensi daripada hukum itu adalah sila kelima daripada Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ketika aturan dibuat, tak akan ada keteraturan tanpa aturan. Tak akan ada keteraturan tanpa aturan. Nah, itu harus firm. Ada 3 variabel penting. Di mana kita membangun satu konstruksi masyarakat itu harus ada satu hal yang pasti. Atau hukum itu sendiri. Yang kedua, ada manfaatnya apa dari satu aturan itu. Dan
yang paling utama dari dua hal itu adalah adanya keadilan. Jadi di situ turunannya kerja-kerja kita. Berarti kalau di DPRD ini abang lebih spesifikasinya mengurusi apa sih bang? General. General ya? Kalau misalnya dibilang kita backgroundnya adalah satu komisi ya, kan ada 5 komisi nih, A, B, C, D, E. Kita ngomong tentang keuangan daerah. Tapi sebagai representasi masyarakat Jakarta, whole problem ya harus kita telan dan kita harus kerjakan. Nah terus nih, menurut abang nih, kira-kira di Jakarta ini PR-nya sendiri ada apa aja sih bang nih? Ya, kita di Jakarta ini yang utama masalah pendataan. Hari ini kalau kita bicara tentang bekerja ya, tanpa ada big data ataupun data primer, semuanya pasti akan jadi obskur. Kita ngomong lah, kita mau kasih bantuan ke orang yang di PHK. Tapi data yang kita terima tuh nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Data orang penerima manfaat untuk sekolah, data yang diterima kita nggak sesuai dengan di lapangan. Akhirnya tidak tepat sasaran, anggaran terbuang sia-sia. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita lihat dulu hulunya nih. Pendataan kita terhadap segala macam permasalahan Jakarta harus clear. Kita misalnya coba di Jakarta punya aset besar. Kita lihat sih lah bilang punya aset senilai 560 triliun. Tapi kok bisa dari 560 triliun itu kita hanya bisa mendapatkan pendapatan. Manfaat daripada aset itu hanya 15 miliar per tahun. Kan ini kan sudah tidak dimasuk di akal kita. Sebenarnya barang ini ada nggak sih? Atau ini hanya di paper saja? Jadi kalau kita sudah mulai selesai di pendataan, barulah kita turun kepada pelaku yang melakukan itu semua, eksekutornya. Good governance. Hari ini ASN kita, para pekerja di Pemprov DKI Jakarta harus bisa catch up. Dengan hari ini kita butuh transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Dan apa? Pelayanan publik yang optimal, ramah. Jangan nanti orang membutuhkan apa-apa datang kantor kelurahan, dia bingung mau ngomong sama siapa. Ini kantor kelurahan berdiri megah tapi manusianya kok nggak ada yang ngurusin. Nah denger-denger nih bang, dulu abang di Nasdem kalau nggak salah dukung Pak Ahok ya bang. Nah kalau boleh tahu nih, sekarang jadi dukung Pak Anies. Boleh dong bang diceritain sedikit nih, kenapa bisa berpaling gitu istilahnya ya? Saya rasa tidak ada yang berpaling ya. Karena dalam konteks anak bangsa, semua orang punya hak yang sama untuk mencintai negeri ini, memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri ini. Pada saat itu, di 2017, Partai Nasdem mendukung Mbak Basuki Cahayapurnama. Dalam konteks itu, kita berpikir memang sosok Ahok juga ingin memberikan kontribusi. Dan di sisi lain, Pak Anies juga ingin memberi kontribusi. Tinggal siapa yang lebih layak, yang dianggap layak oleh masyarakat. Siapa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada saat itu, di 2017, rakyat Jakarta menginginkan sosoknya seperti Pak Anies. Jadi, tidak ada problem di situ. Terus kira-kira menurut abang nih, apa sih tantangan kampanye dukungan untuk Jokowi kemarin dengan Pak Anies sendiri? Tantangannya berbeda ya. Karena Pak Jokowi hadir dari Jakarta, lalu dia 2 tahun menjabat, 1,5 tahun ya, terus running sebagai presiden, dan hari ini sudah mau selesai, pasti problem pada saat zamannya berbeda dari zaman sekarang. Kalau mungkin dulu kita masih berpikir tentang bagaimana pemerataan pembangunan, dan Pak Jokowi dengan proyek infrastrukturnya mulai menggempur Indonesia bagian timur yang mungkin sangat amat tertinggal. Tapi hari ini yang dihadapi sama Pak Anies juga berbeda. Dengan era keterbukaan, globalisasi, intervensi daripada dunia luar yang masuk ke Indonesia dengan atas nama investasi ekonomi, ini juga problem yang berbeda. Jadi masyarakat Indonesia ataupun yang masyarakat Indonesia memang harus bisa catch up dengan dunia internasional. Apakah rakyat Indonesia siap di tengah dengan pemerataan pendidikan belum selesai? Kemerdekaan berpikir belum selesai. Ini kan menjadi problem serius. Jadi pembangunan manusia ini tertinggal dengan pembangunan infrastruktur. Ini bahaya menurut kita semua. Dan ini harus bisa balance. Dan tipikal Pak Anies yang mempunyai background edukasi ini sebenarnya dibutuhkan. Kita butuh pendidik. Kita butuh guru untuk memimpin bangsa ini. Agar kembali lagi mengangkat intelektual bangsa ini ketika mendapatkan informasi maupun teknologi yang ada dalam tantangan globalisasi bisa achieve.
Terus kira-kira nih apa sih yang Nasdem titipkan kalau misalkan nanti Pak Anies terpilih di 2024? Ya, kita pingin semua masyarakat siapapun itu, baik yang mendukung ataupun tidak mendukung kita, memiliki kesempatan yang sama. Tidak ada hanya segmented kelompok-kelompok tertentu saja yang mendapatkan kue pembangunan ini. Bangsa ini dikatakan kita sepakat falsafah kita Pancasila. Dengan kita intisari adalah persatuan dan juga ada keadilan di situ. Tapi hari ini apa yang dirasakan? Apa yang ditampilkan? Ada namanya kita, let's say lah oligarki, ada liberal di situ, liberalisasi, di mana monopoli di mana-mana, ada regulator yang menjadi vendor. Ini kan apa ya, miris kepada kita. Makanya kalau kita ngomong tentang GDP kita, oke lah hari ini meningkat, tapi ada ketimpangan di situ. Ketimpangan, yang kaya makin kaya, ya kan? Yang miskin juga makin tenggelam. Walaupun pembangunan ekonomi kita dikatakan meroket, tapi meroket yang dapat itu siapa? Ini nggak boleh terjadi. Terus kira-kira nih Bang, kita balik lagi nih ya ke belakang lagi. Menurut Abang kenapa sih anak-anak muda nih harus terjun ke politik? Saya rasa semua ya, anak muda terutama ya, mereka harus semua turun dan terjun di politik itu bukan hanya sebagai pengekor atau sebagai orang-orang yang mencari atau berlindung di balik kekuasaan. Anak muda itu harus sangat amat mengkritik. Karena jalannya pemerintahan ini harus ada check and balances. Tanpa ada orang-orang yang opposite, tidak akan ada sintesa. Semua orang bilang yes man. Atas nama pembagian kekuasaan ketika anak muda diberikan privilege, kamu jadi komisaris segala macam, tiba-tiba dia berubah. Yang tadi ya tukang demo, hari besok-besok tiba-tiba dia bilang, wah bagus Pak pemerintah. Ini kita bilang jangan. Idealisme itu memang barang mahal hari ini. Jadi kita butuh anak-anak muda yang hari ini bisa melihat secara terang dengan akal sehat jalannya pemerintahan. Karena pemerintahan itu jangan kita anggap ini jalannya baik-baik saja. Kita boleh berprasangka karena itu butuh. Kalau kita tidak berprasangka, semua akan berjalan dalam ruang gelap. Terus kira-kira boleh nih Bang di-share untuk teman-teman nih biar semua kita yang muda-muda mungkin tahu nih kira-kira tips-tips apa sih Bang yang buat kita nih yang muda-muda sebelum terjun ke politik gitu. Mungkin boleh sharing ke kita. Number one, niat baik yang tak kunjung padam. Itu yang kita awali dulu. Karena kalau kita di umat Islam, berpuasa pakai niat. Mau sholat pakai niat. Semua niat dulu. Niatnya apa nih? Kalau kita udah background niat baik, jalannya akan lebih mudah. Nah menurut Abang nih Bang, anak muda terjun ke politik, pilihan partai tempat bernaungnya itu ngaruh gak sih Bang? Kita sadari semua faktor lingkungan tuh penting ya. Kayak kita bertumbuh dari bayi menjadi dewasa, lingkungan tuh mempengaruhi sikap kita. Jadi ekosistem dari partai politik itu penting, di mana partai itu bisa mengupgrade, upskill kita atau tidak, mendukung gerakan anak muda atau tidak, atau menjadikan anak muda tuh hanya di komoditi saja. Jadi tidak diberikan peran yang optimal. Saya rasa ya. Oke. Berarti berpengaruh ya Bang untuk kita sebagai anak muda, karena itu termasuk wadah untuk kita berkembang di situ ya Bang. Yes. Oh ya, by the way satu lagi nih Mas sebelum kita mengakhiri sesi perbincangan hari ini ya. Kira-kira nih boleh nggak sih kasih tahu tahun depan nyalek nggak nih kira-kira Bang Wibi? Kalau dalam apa ya bahasa kerennya ya, pantang pulang sebelum padam. Jadi kerja kita belum tuntas, kita harus lanjutkan. Oke, udah jawabannya udah clear ya kira-kira ya, kita semua udah tahu nih jawabannya nih. Oke, terima kasih banyak Bang Wibi hari ini untuk waktunya, terima kasih juga udah mau mampir di Center Talk hari ini ya. Thank you, Bel. Oke, sama-sama, terima kasih semuanya, semoga makin banyak anak muda yang ikut berperan nih untuk Indonesia. Oke, terima kasih Centerian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe Center Indonesia. Wassalamualaikum.